Bagaimana nasib Lapotua? Sebagai apa ya? Bagaimana membiayai kuliah anak? Nah, ada lagi yang nanya, bagaimana kami membiayai kuliah anak? Kita identik dengan tua gitu. Betul. Bahkan kita jujur aja nih, aku aja pribadi dicekokin tua itu dari aku SD kelas 2 sama mama. Kalau yoga pernah ke Lapotua mana aja, Kak? Serius loh? Gak yakin pemirsa, mohon maaf nih. Bukan. Gak yakin. Tampang Parmi itu mana? Terus bapak-bapak yang ditarik sama istrinya dari Lapo. Mulai kan asing bang, mulai dan alami tua nah bang. Oke. Jadi kan adong buru-buru nasing kan. Gitu. Bang, mungkin bisa di. Memang alami mabuk, berarti alami mabuk. Tapi bapak rumah. Betul cocok loh. Cocok bang. Doa seperti orang, oh Parmi itu Arsa ramangkal pahon. sikat kok. Oh Parmi itu ramai mengenai dihong. Oh Parmi itu lisoy, 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 lisoy. Oh Parmi itu lisoy, 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 lisoy. Hidup batu api lisoy. Balik lagi di Batak Bicara, dan seperti biasa kita menyanyikan lagu-lagu yang terhubung dengan topik. Terhubung dengan topik ini ya. Jadi- Sebelumnya kita horas dulu bang. Kita horas. Horas tuh Horas atas akan sudedongan. Jadi apa itu Dan- maringanan tetap sehat selalu bang ya. Betul, dan hari ini bicara. ngaro sada tamu nah so diundang Parhobas. Parhobas itu ada bang. Parhobas memang. Jadi kalau apa Saulin itu Bagus. itu ada sedikit di bawah. Di bawah Tarutung maksudnya daerahnya. Agak jauh. Berarti Agak jauh ya. agak tutoro hati bang. Agak tutoro tik, ya kan? Ada Marco Saulin. Marcos Saulin. Nah, Marco Saulin ini ternyata secara diam-diam mengedap-endap dia punya program sendiri dia di, Oh gitu bang ya. di Batak Bicara. Mungkin bisa diwawancara ini. Nama programnya apa tuh bang? Namanya Biar di orbitkan sama zona Batak ya kan? Aduh le program nah. Ya. Nah, jelaskan dengan bahasa Bugis ya. jadi ada program baru dari Bita. Pakai bahasa Batak lah. Jadi ada program Ngamina baru. Ada bukan si sastra silalan. Oh, sastra Oh. Anon Perowe mana? Anon Royman. Oh, iya, Ada dongakku musik korlesi barani gua. Jadi opio warna acara itu. Opio. Opio. Opini ombus. Woi. Mar ombus toh. Rakyat itu bang tongita bu. Kayak Penari ini namanya nih. Doli. Oh berpesona jogi. Topat rumagi. Ramada muda tuh si borong-borong. Dan kalau kita udah jalan-jalan ke Ciborong-borong atau ke Balige, itu banyak banget kan Lapotua kan kok. Wah, Gua udah kian bang. Panjang jalan. Dan ini ternyata gue baca beritanya di zona Batak kemarin. Berita nih bang. Beritanya kau yang ngupload. Apa itu bang? Drama kali kamu. seakan-akan nggak ada briefing. Enggak, tapi gue serius. Gue pas baca, gue jarang kan tertarik sama konten-konten di zona Batak. Jangan jujur nih, Pak. Jangan jujur kan. Yang punya di sini. Oh iya, iya. Lu Apa bang kira-kira? Aduh. Jadi pas setelah gue lihat di zona Batak, judulnya sangat tak songgot berarti bang ya. iya.
Darso. Lo tahu itu. Di sini ada kuis. Ada kuis nyambung-nyambung. Pantang Pantang. Langsung ditarik. Jadi di situ ditulis ada undang-undang minol alias minuman alkohol. Tapi pertanyaannya di situ sangat nyelekit. Bagaimana nasib Lapo Tuak? Lapo Tuak. sebagai apa ya? Bagaimana membiayai kuliah anak katanya? Nah, ada lagi yang nanya, bagaimana kami membiayai kuliah anak, ya kan? Kalau RUU Minol disahkan. Nah, Jadi mereka notabene mereka pedagang tuak yang di kampung. bukan, mereka pedagang manusia sebenarnya. Ya, pedagang tuak kan lagi. Iya. Tapi aku juga baca Iya. sih kemarin aku dapatnya di Twitter sih. Tapi kan sampai saat ini belum disahkan, Bang. Masih Justru karena mulu disahkan ini. Gak repot masuk deh Bang kita, Abang Gimana Sobata. nih kita nih? Nah, disinilah Batak Bicara pengen nanya nih ke Akadongan kan. Kalau menurut Akadongan, RUU Minol ini atau minuman alkohol ini perlu nggak sih gitu kan? Apakah cuman sekonyong-konyong aja untuk menghindari isu-isu seperti isunya Gisel gitu? Pemersatu bangsa memang. Pemersatu Mau lo kasusnya memang langsung dibantu Bang Robert do. Enggak, itu kan enggak. Hatep di mana memang lah ya. Memang nggak mahal lah mau soal-soal sama ini. Tahu nama menjahat berita dong. Udah Kalau yang 19 detik itu. ya jadi minum tua udah sama Bang Robert. Minum 70% Iya, loh Bang. 75% nggak ada apa-apanya. Tapi benar loh, kalau menurut gua sempat ngobrol juga kan sama Bang Sunan Situmorang bahwa ya memang tuak itu sebenarnya bukan budaya Batak, tapi kan bisa dibilang hampir sepanjang jalan di Bonapasogit itu banyak banget kan Lapo Tuak. Betul. Dan sekarang juga di Jakarta ya name it lah, semua lokasi. Contoh Jakarta Timur pasti lu pernah. Ada siapa aja di Jakarta Timur, ada Lapo apa aja kok? banyak sih, Bang. Ya nanti kalau kesebutin Nggak perlu Nggak apa-apa. disebutkan satu lah ya. nanti kalau kesebutin langsung tahu orang badal. Nah, enggak dong, ini kan memang juga kita pengen melestarikan juga kan. Banyak lah. Kalau Jakarta Timur kan notabene aku pernah tinggal di sana gitu kan. Terus ya mayoritas Batak mendominasi lah di sana gitu kan. Termasuk lapo-laponya. Aku ada lapo. Disebutin nggak? Sebutin aja. Ada lapo Sopo, ada lapo Nauli, ada lapo. Sopo yang di itu ya, yang di Jalan Pemuda ya? Iya. Punya tulang gua tuh, Dolok iya. Seribu itu. Iya, Bang. Iya. Bang Dolo. Iya. Terus sampingnya ada Nauli, terus aku ada daerah Kebun Nanas, aku lupa. Kalau Yoga pernah ke Lapo Tuak mana aja, Kak? Belum pernah sih Bang. Serius loh? Nggak yakin, pemirsa, mohon maaf nih. Bukan. Nggak yakin. Tampang Parmi itu mana? Karena kan kita Batak, kita identik dengan tuak gitu. Betul. Ya, bahkan kita jujur aja nih, aku aja pribadi dicekokin tuak itu dari aku SD kelas 2 sama mama gitu di kampung. Gue juga sih sebenarnya nyokap mama juga sebenarnya secara tidak langsung udah nyokokin tuak, tapi dalam bentuk kue. Jadi mama tuh jago banget bikin kue, pakai tepung beras tapi adukannya tuak. Oh tuak. Itu enak banget, Jo. Itu nanti gue bawa. Itu kayak jadi bentukannya kayak serabi, Iya betul. tapi kayak ada Baileys-nya gitu. Hai. Baileys dia ya. Baileys, ya kan? Lah iya dong, kalau orang udah menengah ke atas biasanya jalan-jalannya ke Baileys. Bagus. Nggak ke Terucung, nggak. Baileys. Nah, ini kita juga udah seperti biasa Batak Bicara kan selalu mengedepankan suara netizen Akadongan gitu kan. Nah, ini udah ada beberapa pendapat. Salah satunya dari Akadongan. Coba dulu, siapa yang pertama, Kak? Erita Erlis 045. Ya, jadi di sini kita ingin tahu pendapat dari Akadongan kalau undang-undang Minol disahkan itu apa sih dampaknya terhadap Lapo Tuak yang notabene merupakan salah satu kebiasaan dan budaya orang Batak ya. Minuman tradisional Batak. Iya. Ini menurut itu Erita, itu minuman tuak sebenarnya minuman kesehatan. Banyak manfaatnya bagi yang baru lahiran. Bagi yang penyakit gula dan masih banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan minum tuak. Jangan tuaknya yang dimusnahkan, tapi orang-orang yang minum tuak pakai oplosan-oplosan lainnya. Pasti jadi racun bagi tubuh, bahkan bisa mematikan. Jadi tinggal jangan minum tuaknya yang Jadi dilarang. tolong jangan minum. Tolong jangan. Minuman tuaknya yang dilarang. Jadi kalau dari Ito, ini Ito lah ya. Ito. Cewek lah namanya cewek ya. Erita Erli 045 ini menyatakan kurang setuju kalau Tuaknya ya. tuaknya dihilangkan, tapi adalah oknum-oknum yang
Emang oplos. Mengoplos. Emang suka dioplos ya, Koy? Nah, masalahnya kan bang gini pertanyaan ini denger dulu. Aku mau yang apa yang mau kuangkat nih? Ini kan minuman alkohol. Nah, tuak ini buat orang Batak adalah minuman tradisional, bukan alkohol buat mereka, bang. Gitu. Betul. Termasuk yang makanya aku bilang tadi aku di kelas 2 SD cekokin tuak itu ya karena mamaku nganggap itu kesehatan gitu. Untuk kesehatanmu 1 gelas cukup. Kayak Tapi begitu RUU Minol disahkan, tuak hilang loh kalau menurut gua. Karena mengandung alkohol. Mengandung alkohol. Nah, Termasuk. berarti RUU ini bakal nyerang semua aspek dalam apa? Banget. Arak Bali pasti kena. Kontroversi memang. Mungkin di Bali Bicara juga lagi ngebahas nih. Bagus. Ada balik bicara ya. Dari bicara ya. Tolong di komen kalau kita ada ya. kita juga kok. Kita juga kok. Halo, apa kabar? Beci-beci. Sama juga kalau disingkat. Cuma dibedain lokatnya aja ya kan. Tadi bicara. Iya. Tapi Ini jadi yoga. Apa kabar yoga? Ima ada yoga dia. mana beli? Tapi nggak yakin sih aku bang ini bakal disahkan Cuk. Karena bakal banyak banget kerugian yang kena ke Indonesia dalam hal kayak gini. Kita kena COVID, pandemi belum selesai, ekonomi masih hancur gitu. Terus mau disahkan undang-undang alkohol yang notabene setiap daerah, kabupaten bahkan di Indonesia punya minuman tradisional yang emang udah ada alkohol yang dari dulu gitu. Iya, Dan iya. itu salah satu pendapatan bagi masyarakat. Benar. Betul banget, betul banget. Nah itu yang jadi kontroversi sebenarnya. Kalau kata orang-orang di Siborong-borong, betul banget. Betul banget. Betul banget. Tokoh ini ada boleh. Oh, itu. Nah, terus yang kedua ada Hek Iyarianto. Sebenarnya undang-undang yang buat ini seperti kegoblokan. Bukan undang-undang ini saja, yang lain pun banyak. Justru kesannya memang baik. Tapi lihat dampaknya. Bukannya makin baik nanti, pasti orang akan lebih Tidak masuk akal. lebih orang yang tidak masuk akal di akal dia masih lebih. Agak typo ya. Iya. Intinya mungkin orangnya nggak akan bisa punya akal lagi. Tapi nggak gini deh, lo pada ngakuin nggak sih bahwa pengaruh alkohol itu banyak juga berpengaruh terhadap kehidupan orang gitu loh. Banyak banget. Iya kan, banyak kecelakaan mobil yang Secara negatifnya ya. Iya. Secara negatif. Terus bapak-bapak yang ditarik sama istrinya dari Lapo. Mulai kan asing bang. Mulai dan ngalami tua nah bang. Oke. Jadi Mungkin adong buru-buru nasing kan. Ya itu. Bang. Nah mungkin bisa di. Memang alami mabuk, berarti alami mabuk. Tetapi Ya. bapakku mah. Ah, on. Kami mana nonton di mana? Nggak usah di. Bulan kan ada ini ada bahasa sama nih. Bro, mak tuh lapo bang, agak. Nah. Bapak dah mula jam 3 pagi. Agak. Ya. Sobat malam minggu. Kan biasa di malam minggu kan malam panjang. Sohut mar minggu, apa durung-durung dang gope di lean. Pas 10-an tadi mah. Lupawan lu 40-an itu. Udah susah itu. Atau mau bantuin dong sih. Iya, dan mungkin ya, kasusku itu dengan bapakku yang nggak pulang di jam segitu dengan minum di Lapo tua, mungkin teman-teman juga banyak yang lagi nonton ini mungkin banyak. Gitu. Nah sekarang kalau lo melihat fenomena itu, ya ada benernya juga dong. Harusnya alkohol dilarang. Nah, secara kalau kita bicara negatifnya kan. Nah, cuman buat orang yang udah ngejual ini dari generasi ke generasi, Bang. Contoh nih, aku punya teman yang dia buka Lapo tua, emang warisan dari neneknya, dari opungnya. Opungnya nyomak, buka satu muda, jaga maun. Bagus-bagus lah buat rumah ini. Nah, rumah itu emang udah rumah tua, rumah Lapo tua gitu. Oke. Di Porsea, benar. Di Porsea. Karena kampung Berarti mama di Porsea. akaparagat atau di situ. Iya. Peraga. Nah ini ada lagi Rolin Nababa nih, coba baca kok. Ini keren nih. Oh Rolin. Rolin Nababan. Oh, Paranisi Yoga, Paranisi Yoga. Oh, Mardonga tuh kamu. Harus separah. Wes. Rolin Nababan, respect. Kenapa sih? Sudah malarang. Mutut pedita. Jadi kalau dilihat si Rolin ini udah resah banget. Udah kesel kali. Risau dia. Iya. Ya mungkin dia keluarganya mungkin korban gitu bang. Kalau ini sah gitu loh. Keluarga yang tidak sah pula yang korban. Jadi dia sudah menghasilkan 2 keluarga tidak sah dari Lapo Tuak itu gitu loh. Tapi kayak gini pun komen-komen kayak gini pasti banyak yang lain yang mungkin nggak bisa kita saring gitu. Betul. Juga ada nih. Ini ada yang masuk ke zona Batak ada 150 lebih ya komennya ya.
Dia coba di sini Dari Nando. Ed Nando 20.006 gua. Alkohol tergantung peminumnya, khusus orang Batak ini. Kalau tua kami itu diminum hanya untuk obat sakit badan biar besoknya bisa kembali fit bekerja. Nggak terbayangkan kalau Undang-Undang Cipta Pelarangan minuman beralkohol disahkan, berapa orang yang akan kehilangan mata pencarian. Betul ya. Tadi yang lo bilang kenapa kok? Ini aku setuju banget gitu. Kita semua rata-rata dari Bonaparte pasti pernah yang ya kita kelapo di kampung kita gitu kan, dan rata-rata pekerja mata pencarian di sana kan bertani berladang gitu bang. Nah mereka pulang bertani berladang bahkan kalau katanya ngangon kerbo gitu, sehingga ke Lapu Tua nggak ada tuh bang yang mabok-mabok jalan aur-auran jalan gitu, nggak ada gitu. Serius? Bener bang, dan efeknya bener yang dibilang dia emang untuk kesehatan gitu loh. Ya emangnya, contoh nih, mereka minum nih sampai malam gitu, besok kerja lagi nggak ada, baik-baik aja hidupnya, everyday gitu. Serius? Serius bang. Jadi nggak memabukkan. Lagi pula kalau di Bonaparte itu sebenarnya mau kecelakaan lalu lintas pun paling manusia sama korbo paling. Nah masalahnya bang, orang-orang kita pun, orang-orang kita Batak udah banyak yang ngerti bahwa dia cuma butuh untuk 1 gelas 2 gelas untuk setting badan dia untuk besok dia aktivitas lagi. Nah jarang banget tuh yang dia di Lapo emang mabuk-mabukan, yang paling itu usia-usia ini lah gitu. Oh gitu ya. Bener nih, orang-orang tua jarang bang gitu. Oke. Nah ini ada si Roni 96 nih. Kayaknya posisi favorit nih ya. 96. Roni 96. 69 itu dibenarkan ya. Dan tolak saat kadongan dewani mengurus na perlu skala prioritas. Jadi tumagon mah mengurusi na sopet tinggi. Asa adong di bereng rakyat i Karejo melakukan akadewani HP. Oke, jadi ini Kuasa lebih adong Karejo na. jadi ada semacam a priori sedikit lah ya. Bahwa ini sebenarnya akal-akalan aja nih biar kelihatan ada kerjanya nih akadewan gitu kan. Akadewan. Tapi memang kalau gua sedikit baca kemarin memang salah satu alasannya adalah tadi ya oknum-oknum tadi sebenarnya kok, bahwa banyak terjadi kecelakaan ya kan, tabrak lari atau apapun, terus banyak sekali rumah tangga yang agak retak. Jadi kalau istilahnya agak retak. agak retak. Tapi apakah itu memang benar-benar pemicu dari semua ini? Apakah memang salahnya adalah alkohol? Sampai alkohol itu harus dilarang dan sedikit menggerus pendapatan negara. Iya nggak sih? Malah kalau misalnya dibikin kayak gini pendapatan negara malah berkurang bang. Menurutku ya. Contoh nih kita di Kebasa Samosir nih. Pantai-pantai Samosir dan di Danau Toba itu kan banyak. Dan mereka juga konsumsinya kalau yang dijualin tuak gitu. Kalau misalnya disahkan berkurang di pendapatan mereka. Betul. Yang paling parah Bali. Oke. Bali sarannya turis kan gitu, semua turis pasti rata-rata pengennya ke Bali gitu. Dan mereka konsumsinya alkohol, dan alkohol persentase penjualannya kenceng banget di Bali. Kalau misalnya disahkan, selesai juga dong. Dan negara juga nggak dapat apa-apa. Dan lu bayangin kan banyak sekali lagu-lagu Batak yang tercipta dari Lapu Tua. salah satunya lagu yang satu ini nih, yang bakal dijanjikan oleh Adi sama Marco. Lagu apa sih foto bang? Pertama kali Di Tiopo. Di Tiopo itu datang lagi. Asik. Ini nih tadi nih. La soga besira hitana dua macai sona tahe di tiki. Main kan di jadi siram hitana dua macai sona tahe di
Orang si Marco. Sikat kok. Sikat gak? Yo gak? Ini petik nih. Unang pasomua ay holako dorona sadis. Bayangkan kalau sampai kalian ditinggalkan oleh lapo tua. Lapo tua balik lagi. Lu bayangin deh, lu mau napas sogit, tiba-tiba lu udah nggak ada lapo tua. Lu bayangin deh. Iya kan, nggak ada lapo tua, nggak ada suara 3, suara 5 yang tiba-tiba terngiang-ngiang. Padahal kita udah naik speedboat, masih kedengeran cuy. Pulang ke Medan nggak? Tapi sebenarnya bisa nggak sih bang kalau misalnya tua kayak gitu tadi kan bisa menarik juga tuh bang jadi makanan gitu kan? Iya lu pada nggak tahu ya? Nyokap gua tuh Aku bertahu. bikin. Nanti lah gua. Jadi mama tuh pernah bikin kalau nggak salah campurannya tepung beras. Tepung beras. Ada yang mengandung alkohol nih bang? Mengandung alkohol udah bang? Mengandung tuak, gua nggak mau bilang itu mengandung alkohol. Kan tua kan ada tua yang tonggi, tua yang sebelum dicampur raru kan bang? Oh gitu ya? Ada, jadi Apa tuh beda-bedanya tuak yang tonggi apa tuh? mulut tua tonggi kan bang dengan campur raru tuh bang. Jadi memang asli murni tuh bang. Murni tanpa campur. Dengan Memabukkan fermentasi bang, nggak memabukkan. Biasanya kan kalau untuk minum-minuman orang yang baru-baru melahirkan, ibu baru melahirkan biasanya itu yang diminum. Tua tonggi. Makanya mungkin ada istilah pasti tua tonggi kan, jadi tua yang manis. Mungkin itu tadi bang idola jadi makanan kali bang ya. Mungkin nyokap sih selalu dan enak men. Itu jadi kayak cake tape. Serabi bang ya. Jadi ada rasa tape-tapenya gitu. Fermentasi ya. Jangan-jangan tokin nepe tapi larang bang. Bagus. Udah kan hebat, udah kan tokin nepe tapi larang. Berbentuk fermentasi dilarang. Dilarang semua. Tapi sayangnya pada saat nyokap gue bikin begitu-begituan belum ada Instagram. Kalau gitu kan gue jual. Belum ada kupet ya. Nggak ada. Seperti yang dilakukan oleh dongan-dongan kita di UUD. Usaha-usaha. Bridging-nya bagus. Jadi memang saya ikutan siaran di Batak Bicara ini sembari mendidik sebenarnya gimana cara siaran yang benar ya. Karena dari tadi nih produser udah gue gini-giniin nggak juga. Bridging kau anjing. Ada siapa gue? Nggak. Dari usahanya Joko Sarahul Turnip. Turnip tuh Parna bang. oh Parna. Suparna. Temanku nih kayaknya. Klub bola favoritnya Parna. Sastra Silalai. Oh. Kopi di bawah. Parna ya. Der Catering. Instagramnya @catering. Lu bacanya dir kali ya. Kalau Kenapa kan gitu? Batak, Bang. Oh iya. Oke. Karena Batak, karena dia Batak, benar, nggak salah. Dari dia. Dia usahanya kuliner khas Batak Medan nih. Menyajikan hidangan khas Batak yang original, enak dan bersih seperti Manuk. Napinadar, Nati Nati Nobur. dan dari Medan. Nah, Cara ordernya pre-order via Tokopedia dan Shopee atau bisa juga WA dan DM IG-nya langsung tadi di Catering Dir. Pengantaran setiap Sabtu dan Minggu. Jam pengantaran bisa request juga tuh. Oh jadi kalau harinya nggak bisa request, Harinya bisa. cuman ada di hari Sabtu dan Minggu. Pengantarannya Bang maksudnya. Berarti Kaget gue. dia ngantar 1 minggu gitu. Iya. Berarti Senin sampai Jumat. Ordernya bisa. Masak. Bagus. Masak. Dia Nggak masak. lama ya. apa nih mbak? Nggak ada nama usahanya nggak? Bagus. Ini Sidi Kalang. Oh Sidikalang Oh, kan penjualan apa? kaos. Oh kaos. Sidi Kalang 19. Wih. Jadi saingannya C59. Bagus. Ini S19. Oh. S19, yang sana kan C59 itu kan jalan Kasadi 59. Enggak, ini kan dia Sidi Kalang 19. Ini nama yang waktu itu mau dibuat untuk virus. Oh gitu. Ya. Kayak jadi covid. Ini Iya, usahanya milik Alhoma Lumban Gaul. Penjualan kaos nih. IG-nya @sdklng19. Nah, gue selalu bilang sama Akadongan, kalau lu punya usaha, kalian punya usaha,
secara branding, tolong bikin sesuatu yang gampang dibaca Betul. dan gampang diingat orang. Nah, jangan sampai kayak gini nih kan. Pas kita baca SDKLNG 19. Takutnya sesuatu yang gampang aja susah di follow orang. Iya. Ya kan? Yang susah dieja. Apalagi yang sudah diajak. Ini sekedar masukan aja ya. Siapa nih? Alhoma Lumban Gaul. Alhoma Lumban Gaul. Alhoma ini saingannya Indomaret loh. Beda bang. Itu enggak. Alfamart. Jangan dibantu, biarin aja tadi. Iya bang. Setawi bang, sotong ibu baron itu bang. Ya mana tahu masuk ya kan? Iya, bisa Alfamart itu baru saja menjadi Oh, pantang dipancing kan? Pantang dipancing kan? Ada terus langsung bang Robert. Balik lagi ke komen terpilih. Wah, gejek. Ada Karmel Handayani. Yoga lah nih kak, Pajal. Coba gak? Yang penting gua aja ya. Yang penting nggak diurus. Yang penting nggak diurus. Yang nggak penting diurus. Mending urusin COVID. Kapanpun dari Indo. Gimana yang kena PHK dapat kerjaan lagi di masa pandemi? Gimana bisa ada proyek lagi di masa pandemi? Gimana negara bisa melewati resesi? Bukan malah nutup klub secara nggak langsung dan mem-PHK-kan ribuan orang nantinya. Kayaknya untuk jadi anggota MPR DPR harus tes IQ ke depannya, biar tahu pemikiran mereka gimana dalam memecahkan masalah skala prioritas dan kepentingan halayak. Nah, biar tahu IQ-nya nyampe atau enggak untuk memecahkan masalah. Jadi kalau dari kata-katanya ini, sebelum saya terlalu jauh membacanya, itu agak ngeri memang. Ito Karmel, cewek lah nih ya. Karmel. Ito Karmel Handayani, thank you banget buat masukannya. Tapi yang pasti masukan dari Ito ini adalah tolong urus yang lebih penting dulu. Ada yang prioritas bang. Skala prioritas lah. Apalagi kalau sampai di saat udah resesi, negara udah susah, tiba-tiba ada beberapa sektor yang dihilangkan saat-saat seperti ini ya kan. Ekonomi lagi susah kan? Gimana? Ekonomi lagi susah ya bang. Ekonomi lagi susah ya kan. Mungkin ada hal-hal yang lebih perlu buat diurus sama DPR gitu kan dibandingkan RUU Minol ini gitu maksudnya. Iya mungkin ya, bisa jadi lah. Nah, tapi buat Kenapa kameramen ketawa ya? Pak Direktur kita ketawa ini. itu buat dari Karmel ini penting Kayak ngeliat mukanya Marco ketawa. karena sensornya Sensor di situ. Receiver. receivernya di Kenapa kok? Jadi buat Ade Karmel ini mau juga. Jadi anggota DPR itu sebenarnya memang nggak sembarangan sih ngeluarin RUU apa Betul. gitu. Mereka udah mikirin itu jauh-jauh hari bahkan bertahun-tahun gitu hingga akhirnya diputuskan ini jadiin RUU atau enggak gitu. Dan tentunya ini juga adalah suara dari sebagian masyarakat, iya kan? Betul. Pasti ada yang resah juga, ada yang tidak setuju dengan adanya alkohol. Nah, yang sekarang kita bicarakan adalah bagaimana next step-nya gitu kan. Betul. Kira-kira gimana nih? Apakah mungkin tadi kan dari info dari Adi ternyata ada tuak yang napi nadar apa? Napi nadari, siapa lagi itu? Ya maaf. Itu ada pinadar. Tipis jokesnya tapi berhasil. Tuak apa tadi? Tonggi. Tapi kan ini bang, kata aku potong. Aku baca kemana waktu di Instagram tentang Minol ini kan. Tapi dibolehkan untuk yang bersifat agama katanya. Oh iya. Kayak kita Arak kalau kita berarti secara Kristen kan ada namanya perjamuan Perjamuan kudus, kudus. minum anggur gitu bang. Itu boleh katanya. Maksudku kalau Itu sih gua mabok juga dulu zamannya. iya kan satu botol. Karena malam kan kita yang jagain gereja. Zaman poso. Oh besok perjamuan kudus, jaga gereja yuk. Gitu. Kan 2 botol dulu ya. Kan? Tapi maksudku kalaupun bisa kayak gitu, mungkin minuman tradisional di Indonesia termasuk tuak di Batak juga boleh dong dapat excuse gitu mas. Iya, tapi maksudnya oknum-oknum yang mensalahgunakan tuak ini juga besok-besok harus sudah nggak ada dong. Iya betul. Mati aja kan. Iya, itu kan yang Meresahkan ibaratnya. juga sih kadang. Iya, ya. mabok berlebihan. Seorang. Sebenarnya memang dang tua nah bang ini pasalahan kan bang. Berarti peminumnya itu bang. Sama itu buru-buru yang nomor 24 itu. Gak tahu. Ya. Cilisda. Pargarantung. kita nggak ada di briefing tiba-tiba baru nomor 24. Siapa yang bisa? Gading dia tadi siapa? Marnomor nggak sih kalau di dalam tuak gitu? Enggak lah. Enggak. Enggak ya? Berarti udah pernah orang ini. Oke, next. Aldi Lumban.
Mbak Lobang yakin banget. Coba tuh, Ding. Dari Aldi Lumban Tobing. Lumban Tobing sama Tobing sama? Beda. Beda? Oh. Lumban Tobing sama Tobing sama. Nah, ini. Beda dong. Beda. Enggak, Tobing. Sama-sama Lumban Tobing. Tobing. Enggak, maksudnya sebenarnya marga yang sama atau? Sama, cuma kan penulisannya kan Oh iya. Oh, iya, benar. Berarti marga yang sama. Bener. Enggak salah dong. Nah, jangan sampai nanti banyak Tobing, urus aja marga kalian. Nah, itu kan Bataknya sering banget tuh gitu-gitu tuh. Betul. Aldi Lumban Tobing. _Lumban Tobing. Aku udah minum tua. Kamu jangan mabuk, Huida. On nggak salah, On. Gimana dia nggak mampu, Manuraton? Berarti pada saat Yang mengetik pun dia mampu. Nggak mampu. Iya. Oh, Oke. oh ini aku tahu. Jadi tembakannya bukan ke DPR, Oh, bukan ke ke- kita. Oke, gitu. Next. Oke, ada Jurnia Sabta. Tuak itu budaya kita, nggak cuma sekedar minum, tapi dengan tuak kita terapkan jiwanya sesama Batak. Batak adalah jiwaku. Oke, bagus sekali. Membungkus dengan budaya. Kultur, ya kan? Ada siapa lagi? Nggak. Dua di Buta Soid. Kota Soid sama nggak sama Tobing? Nggak tetap ya. Masih ada teman. Itu masuknya Xiaomi lah. Si Adi udah mau. Sama itu Rek. Lanjut. Memang nggak nyambung, Iman. Oke, lanjut. Ya gara-gara tuak ini lo kira apa ini isinya? Mumpung belum dilarang. Menurutku tuak sudah tradisi khas di Tanah Batak, di bangsa Batak. Bahkan ada istilah dalam bahasa adat Parsituak Natonggi dalam hal membuat Ini yang tadi Adi bilang ya. Iya, tentang alkohol harus dikaji dengan matang karena negara ini beraneka Beraneka ragam. suku, budaya dan lain-lain. Dan negara ini bukan negara agama untuk segala sesuatu yang ada syariah. Iya. Keren. Ini bukan negara syariah. Next. Next ada saya sebagai utusan. Oh, serius nih. Ini aku yang baca nih, Bang. Ini yang baca nih, ini budaya banget. Pokoknya kalau budaya zona Batak udah. Udah apa personanya udah budaya banget. Sebiki Sianipar aja nyembah ketemu dia. Oh, zona Batak. Oh. Josman Gultem. Oh, si Vicky lagi di Samosir. Iya. Lagi Ini apa, Bang? Ini Perjalanan spiritual ya, Bang? enggak. Urusan apa kata dia parekraf ya, parekraf. Keren. Iya. Jadi parekraf parekraf bekerja sama dengan Parsi di Kalang di situ. Jadi sama-sama parok. Nyambunglah ke Paragat. Paragat. Paragat inilah dia. Josman Gultem 99. Saya sebagai utusan Paragat dari Tapon Leluhur Utara menolak keras larangan minum tuak ini. Soalnya selama ini tuak termasuk dalam mata pencarian di kampung saya. #Pangaribuan Rahut Bosi Onan. Horas Pangaribuan Rahut Bosi Onan. Ya, jadi kan tadi ada ada info dari Marco ya kan tentang bahwa sebenarnya di undang-undang ini ada juga nantinya ada pengecualian. Dan gue juga sempat lihat sih waktu di berita waktu itu memang Pengecualian untuk hal-hal yang tertentu kali, Bang. Ya, ya? betul. Kegiatan kali ya. Yang berbau agama adat, atau berbau budaya itu bisa dibolehkan. Tapi kalau berbau birahi, tetap itu janganlah. Itu keselin banget tau gak lu? Tapi emang ada. Kesel nggak sih lu ngeliat ada orang mabok terus nyawer gila-gilaan padahal anaknya belum bayar sekolah, betul. Nah itu dikurang-kurangi lah SPP-nya. Bukan menurutnya ya. Tapi kalau top 10 lagu nih di Lapo Tuak tuh apa sih kok yang lagi Bisa dinyanyikan lagu tuak. lagi yoga nih lah. yoga gak? Gimana udah sering tuh lapo? Lagu-lagu favorit lu saat ini apa gak? Coba gak? Gak. Biar gue pengen tahu. Ini kan update banget. Update ya? Hits pemuda Hits Batak. pemuda. Ada Hits. Modalan. Coba Mardu Adalan gimana? Mardu Adalan gimana? Agak Atau enggak ada namanya? gali gua. Bisa coba. Gue juga Mungkin pernah. kalau ini aku bisa ingat sih. Coba Mardu Adalan gimana sih? Saudarion itu. Woi. Dan siapa orang yang mana si pajujui mengetuk hati unilah rahasia maka olimiho Arai maito marjalan dos Gimana tuh?
Oh, nggak mabuk. Ada. Mohon maaf ya teman-teman. Satu teko tadi. Satu teko sebelum briefing ya. Memang kita di sini nyanyi nggak mau bagus-bagus karena untuk nyanyi yang bagus-bagus kita bakal ada program sendiri ya. Ada. Bocorkan dari sekarang. Udah bisa dibocorkan? Udah bisa. Produsernya Yoga. Bintang utamanya mereka berdua. Nanti akan ada featuring untuk penyanyi-penyanyi yang asik aja. Asik aja. Ya, yang nggak asik nggak kita ajak. Ini ada seperti biasa kalau di Batak Bicara kok. Kita ada yang Di namanya penghujung acara biasanya kita kasih 5 info. 5 info Batak Bicara. Info Batak Bicara dan jangan disingkat. Tapi nggak sekilas ya. Enggak. Ini adalah 5 minuman khas daerah yang menyegarkan. Wih. Menyegarkan. Iya. 1 bir peletok. Berbentuk. Ini Gimana kok? Bir peletok itu apa kok? sedikit info ini ya. Sedikit pengalaman nih kayaknya. Iya, ini pengalaman. Serius. Aku baru 3 tahun di Jakarta, terus aku pertama kali lihat di jalan itu ada orang dagang bir peletok. Kupikir betul-betulan bir, Bang. Ternyata bukan bir yang ada alkohol segala macam, bukan kayak Heineken apa segala bir. Bukan. Ternyata. Emang minuman rempah-rempah gitu yang kayak untuk menyegarkan badan, menyegarkan badan yang ada jahe, gula. Rempah-rempahnya ada jahe, serai ya. Dan juga ada campuran daun pandan yang menambah cita rasa. Jadi minumannya jadi lebih wangi. Iya. Oh, jadi Dan kata-kata birnya dari mana berarti? iya. Ya mereka mungkin mereka apa brandingnya biar keren gitu kan, bir peletok gitu kan. Mungkin ya. Jadi Ada bir, juga bir yang nggak beralkohol, Bang. berarti bir ini recommended ya? Minuman khas Betawi. Aku ngerti, aku tahu orang lain aku tahu. Bir yang nggak beralkohol, bir brand. Kok nyambung dia? Memang nyambung. Udah tahu orangnya. Ini juga ada minuman yang selalu tunggal. Sekuteng. Kenapa tunggal? Karena sekoteng. Karena kalau dia berpasangan jadi 2 koteng. Imbuhan doang. Apa itu sekoteng enggak? Minuman berbahan dasar jahe ini sudah pasti dapat menghangatkan tubuh, apalagi Tapi- di musim hujan. Jahe bukannya bandrek ya? Hah? Jahe bandrek. Beda. Banyak. Banyak. Oh, sebutannya ya? Sebutannya doang. Enggak, Ada juga bukan sebutan doang. Bandrek itu kan cuman minuman kan. Kalau sekoteng ini banyak ininya, toppingnya. Variannya. Oh, Ada apa? ada bubble-nya lah ya. Ada apa namanya? Bukan. Tapi unik juga tuh kalau dimasak itu. Sekolahnya pakai boba. Jadi katanya sekoteng ini cocok menjadi salah satu alternatif untuk menghangatkan tubuh. Bahan lain yang biasanya dicampur dalam sekoteng adalah kacang hijau. Tuh, ada kacang tanah, pacar Cina. Bukan rasis ya, emang ada makanan namanya pacar Cina. Jadi kayak ini, kayak apa? Kayak pearl. Mau menjelasin ini mutiara. Pearl gitu kan, kayak pearl gitu. Jadi ini. Kayak boba tapi versi kecil-kecil. Oh, Gitu. Nah, sekoteng ini juga kaya akan manfaat seperti mengurangi pusing. Jadi kalau lu kan gampang pusing nih. Aku enggak sih. Ada kerjaan dikit pusing. Sekuteng apa ya? Aku lebih ke sini, mengurangi nyeri menstruasi. Iya. Oke, udah agak susah ya kita ngebayangin. Next, Coba. di Wedang uwuh. Apalagi nih wedang uwuh nih ya? Wedang uwuh ini merupakan dari minuman Jogja. khas Jogja ya. Oh iya. Wedang sendiri ini diambil dari bahasa Jawa yang berarti minuman dan uwuh berarti sampah. Berarti ada minuman karena rempah-rempahnya kayak sampah tapi sebenarnya Sama. menyehatkan. Kayak yoga. Jadi lu bayangin yoga ngambang di gelas. berarti ini yoga uwuh ini. Yoga uwuh. Ini sampah Jakarta Barat ini lah nih, kalau kalian mau lihat. Kalau ke Jakarta Barat ya inilah sampahnya nih. Ini saking banyaknya rempah-rempah katanya dipakai jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, pala, daun pala, akar serai dan kapulaga. Wah ini perpaduan antara manis pedas dari jahe serta aroma yang khas dengan warna merah cerah membuat minuman ini memiliki keunikan sendiri. Cocok sekali untuk menghangatkan tubuh di musim hujan begini. Wah pas sekali, Mas. Next, wedang uwuh ya. Ada lagi nih. Wedang ronde. Kreatif nih. Yang keempat ada wedang ronde. Ya, ini minuman yang sering dikonsumsi oleh para petinju sebenarnya. Bagus. Oh itu Karena ada beda, wedang Bang. ronde, tergantung. Itu beda. Jangan direspon. Wedang ronde juga tidak kalah Mukim-mukim mau resign begini nih. Nyampah aja.
Wedang ronde juga tidak kalah populer di Yogyakarta. Komposisi wedang ini terdiri dari adonan tepung ketan berisi kacang tanah tumbuk yang manis disiram dengan kuah gula jahe. Selain rasa manis yang menghangatkan ketika disantap, wedang ronde juga menyehatkan tubuh. Sebutan wedang ronde berasal dari bahasa Jawa, yakni wedang berarti minuman dan ronde berarti adonan gula. Oh, oke. Itu ya. Kayak bandrek, bajigur sebenarnya. Keren. Iya nggak sih? Minuman yang dipakai untuk memaki-maki orang. Dasar bajigur. Iya, ya, kenapa ya? Si Bagur, oh bukan. Bajigur ini merupakan minuman yang berasal dari tanah Pasundan. Minuman ini terbuat dari gula aren. Oh, kayak kopi-kopi kekinian ya, pakai gula aren. Terus juga ada kopi dan santan. Oh bener ya, ada kopinya ya? Santan ya. Ada kopinya ya? Gue baru tahu loh bajigur ada kopinya. Ada, aku baru tahu. Minuman ini biasanya dijajakan di gerobak kaki lima. Selain menjual bajigur, biasanya ada pula bandrek, kacang, singkong, ubi, dan juga pisang yang semuanya direbus serta jajanan ringan lainnya. Dari segi rasa, bajigur memiliki rasa manis, gurih dikarenakan bahan utamanya adalah gula merah dan santan. Selain dapat menghangatkan tubuh, minuman bajigur ini juga dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan. Dipotong-potong ya. Meningkatkan nafsu makan seiring dengan perkembangan zaman. Bajigur juga dibuat dalam bentuk instan berupa bubuk sehingga tidak memudahkan kamu untuk mengkonsumsi. Anjing apa sih? Apa sih? Meskipun minuman jagur asli tapi tetap afdol, lebih afdol. Jadi itu 5 info Minuman yang menyehatkan. dari Batak Bicara. Batak Bicara. Dan ini udah mau kita tutup seperti biasa, seperti briefing tadi, lagu kita tutup dengan lagu yang Bacaan sangat doa. terkenal. Oh iya, lagu langsung dari ini ya. Wawancara dulu dong. Zona Batak mau wawancarai Hamid Tabu. Oh iya. Ada apa dengan Hamid Tabu? Ada apa ini sebenarnya? Coba. Ini zona. Nggak, ini sekarang nih. Langsung upload. Terus terang. Langsung upload Zona Batak dan Pemuda Batak. Ini video klip. Tapi ceritanya sambil dengerin intronya, coba. Kasih gitarnya. Tak senggata dahasia mamere guling rohani nasok tado Tuhan. Asik ya lagu, asik ya. Enggak mainkan juga. Tak senggata dahasia Nanti rapnya bareng-bareng kita. mabeye uling hatami pasong nang rohaki Ramahita mardalan unang paloas alunan gamero kamahodia anggiat maholong rohan hasia. Oke, thank you banget buat Akadongan yang udah menyaksikan Batak Bicara. Mudah-mudahan obrolan kita tadi ada maknanya. Amin. Bisa memberikan alternatif lain dan semoga semakin melestarikan Lapo Tuak dan para paragat. Horas. Hidup Paragat, hidup Lapo Tua, hidup Aku Batak. Horas. Amin. Horas. Ramahita mardalan unang paloas alunan gamero kamahodia pos maroham hasian ay horak koroha holongan gamero kamahodia anggiat ma